Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Pembentukan Karakter. Saudara, membahas mengenai hati nurani sangat penting. Mengapa? Sebab membahas mengenai hati nurani ini, kita dapat memahami bagaimana karakter, watak, dan kepribadian. Oleh sebab itu membahas mengenai hati nurani sangat penting untuk juga memahami dengan tepat perbedaan dan hubungan antara watak, karakter, dan kepribadian. Selama ini banyak orang masih bingung membedakan antara watak, karakter, dan kepribadian. Ketiga kata tersebut digunakan dalam percakapan di berbagai kesempatan, seakan-akan sama saja. Dan orang biasanya tidak mencoba untuk membedahnya, untuk membedakannya. Berkenaan dengan usaha untuk mengubah diri menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah, penting untuk bisa memahami perbedaan antara watak, karakter, dan kepribadian ini, saudara. Walaupun sulit untuk diuraikan secara sempurna, tetapi dengan pemahaman sejauh yang bisa dimengerti, maka akan memberikan bantuan yang berarti untuk dapat mengenal siapa manusia itu atau mengenai manusia itu. Pengenalan mengenai manusia ini sangat penting untuk membantu memahami proses pendewasaan rohani. Bagaimana menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah. Jadi pengenalan mengenai manusia ini sangat penting untuk membantu memahami proses pendewasaan rohani menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya watak dan karakter pada dasarnya sama atau bersinonim. Keduanya dalam bahasa Inggris diterjemahkan character. Dan dalam pembahasan ini kita lebih sering menggunakan kata karakter ketimbang watak, ya. Sedangkan kata kepribadian dalam bahasa Inggris diterjemahkan personality. Personality, pada dasarnya kepribadian lebih menunjuk pada sifat dasar atau sifat hakiki batiniah manusia. Inilah eksistensi khas, eksistensi yang unik yang dimiliki seseorang yang tidak ada duanya di jagat raya ini. Jadi seorang Erastus ini satu-satunya di jagat raya, saudara. Seorang Agus, seorang Bambang, seorang Endang, seorang Nini, seorang Susi, seorang Lili, itu seorang David itu nggak ada duanya. Tentu banyak nama David, tapi David yang satu ini khusus, ini David. Nama David banyak ya, saudara. Tapi David yang ini tidak ada duanya. Entah David Handoko atau David Wijaya, ya, David Mamangke atau David Raja Guguk atau David Simanjuntak. Ya, khas David Simanjuntak tidak sama dengan David Raja Guguk. Ciri dasar dari kepribadian ini sangat ditentukan oleh deoksiribonukleik acid. Masing-masing ini dibawa dari lahir. Ciri dasar kepribadian sangatlah sulit diubah atau mungkin tidak bisa diubah. Dalam psikologi melalui pengujian dan pengalaman di bidangnya, sejak zaman Hippocrates maksudnya, telah dikemukakan teori mengenai tipe-tipe kepribadian, yaitu sanguinis, melankolis, koleris, dan pragmatis. Ada juga psikolog yang mengemukakan adanya 9 tipe manusia yang dikenal sebagai Enneagram, ya. Karakter mengekspresikan nurani,
melalui jiwa yang memuat pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa di perbatasan tubuh dan roh atau nesyamahnya. Jadi jiwa menjadi jalan masuk, jiwa menjadi jalan masuk, jiwa menjadi jalan masuk apa yang ditangkap mata atau telinga. Jiwa juga menjadi jalan masuk dari spirit, dari nesyamah, maksudnya hati nurani, untuk menggerakkan tubuh. Nah, saudaraku sekalian, maksud saya dalam hal ini jiwa sesungguhnya digerakkan oleh nuraninya. Dengan demikian nuranilah yang menentukan kualitas karakternya. Kalau kualitas nuraninya baik, maka karakternya baik. Tapi kalau kualitas nuraninya buruk, maka karakternya juga buruk. Jadi karakter itu menunjuk kualitas nurani yang diekspresikan jiwa, dan jiwa menggerakkan tubuh. Adapun kualitas nurani seseorang tergantung dari apa yang diterima melalui indera, khususnya yang dilihat dan didengarnya. Di mana jiwa menjadi jembatan. Nah, ini bagus, jadi jembatan. Jiwalah yang menampung semua yang dilihat oleh mata dan didengar melalui telinga. Kalau masukannya baik, maka baiklah keadaan nuraninya. Tapi kalau tidak, maka keadaannya sebaliknya. Itulah sebabnya, maksud saya itulah yang membentuk atau membangun karakter seseorang. Jadi karakter sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Bisa berubah secara bertahap seiring dengan proses terjadinya. Jadi dapat berubah secara bertahap seiring dengan proses yang terjadi atau berlangsung berdasarkan pengaruh yang masuk melalui mata dan telinga atau indera lain. Ya. Pada dasarnya karakter menunjuk kualitas nurani. Jadi karakter seseorang itu menunjuk kualitas nuraninya. Bagaimana nuraninya, itu diekspresikan oleh jiwa yang menggunakan tubuh sebagai manifestasi atau perwujudannya. Atau nurani melalui jiwa menggerakkan tubuh untuk bertindak. Nah, itu karakter. Dalam 1 Korintus 10:33 terdapat kata etos yang sejajar dengan karakter. Dalam teks Alkitab versi King James tertulis, evil communication corrupt good manners. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kata kebiasaan dalam teks bahasa Indonesia terjemahan dari kata etos. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan manners. Sejatinya kata ini bisa disejajarkan dengan kata karakter. Dengan demikian ayat tersebut bisa diterjemahkan, pergaulan yang buruk bisa merusakkan karakter yang baik. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan karakter yang baik. Kata merusakkan dari teks aslinya peteiro, yang juga bisa berarti merubuhkan atau membinasakan. Pergaulan yang buruk bisa merubuhkan bangunan karakter yang seharusnya terbangun sesuai rancangan Allah. Dengan demikian jelas sekali bahwa karakter seseorang ditentukan apa yang diterima jiwanya melalui pergaulan hidup setiap hari. Karakter seseorang adalah peta dari lingkungan dan segala pengalaman hidup yang telah dilalui seseorang. Dalam hal ini kita mengerti betapa besar peranan pergaulan dalam membentuk karakter seseorang. Oleh sebab itu orang percaya harus bergaul dengan Tuhan dan menjauhi persekutuan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Karakter seseorang terbentuk sebagai karakter Kristus untuk memiliki roh Kristus. Roh Kristus artinya gairah Kristus. Hal ini terwujud melalui perjalanan bersama Tuhan Yesus sebagai gurunya. Haleluya. Sola Gracia.